Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Ramania dari Prodi PCC Sistem Informasi kelas SI 503 dari Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan memaparkan jawaban saya dalam ujian tengah semester mata kuliah analisis dan visualisasi data, yakni tentang data analitik. Sebelumnya, pada pemaparan ini saya akan membahas 4 poin, yakni pengertian data analitik, jenis-jenis utama data analitik, kompetensi dan prospek kerja data analitik, serta perbedaan business intelligence dan data analitik. Yang pertama, apa itu data analitik? Data analitik merupakan proses pengumpulan, mengolah, dan menganalisis data untuk menemukan pola yang digunakan dalam pengambilan keputusan dengan melibatkan penggunaan teknik statistik, algoritma pembodohan data, dan teknologi komputasi untuk mengekstraksi informasi data. Tren penggunaan data analitik di Indonesia semakin meningkat di berbagai sektor digitalisasi dan pengguna internet seperti e-commerce, kesehatan, perbankan, pendidikan, pemerintahan, dan manufaktur. Hal ini dikarenakan Indonesia mengalami ledakan data dari media sosial, transaksi digital, hingga Internet of Things atau IoT. Teknologi kecerdasan buatan atau AI dan machine learning mulai terintegrasi di Indonesia guna membantu analisis prediktif dan pengambilan keputusan. Sehingga perguruan tinggi di Indonesia mulai menyediakan program khusus karena terdapat peningkatan permintaan yang memiliki keahlian di bidang data science, data analitik, dan data engineering. Namun, seiring dengan meningkatnya penggunaan data analitik, terdapat tantangan yakni kualitas data, pengolahan data, keamanan data, serta kesiapan infrastruktur perlu ditingkatkan untuk mendapatkan sistem yang baik dalam mengelola integrasi dan memelihara data. Yang kedua adalah jenis-jenis data analitik. Dalam data analitik terdapat 4 jenis utama, yaitu deskriptif analitik, diagnostis analitik, prediktif analitik, dan perspektif analitik. Deskriptif analitik merupakan menganalisis data histori untuk memahami dan merangkum suatu kejadian. Sedangkan diagnostis analitik merupakan menjelaskan dan mengidentifikasi apa penyebab atau faktor yang mempengaruhi suatu kejadian. C. Prediktif analitik merupakan penggunaan data historis dengan memanfaatkan teknik statistika dan algoritma untuk memprediksi kemungkinan kejadian atau tren di masa depan. D. Preskriptif analitik merupakan memberikan rekomendasi terkait tindakan apa yang diambil untuk mencapai hasil yang optimal berdasarkan analisa dan prediksi. Di sini saya mengambil contoh studi kasus, yakni peningkatan penjualan produk buah musiman. Dalam deskriptif analitik, perusahaan menganalisis histori data penjualan untuk identifikasi dan menentukan produk buah musiman seperti penjualan buah durian meningkat setiap bulan Oktober hingga Februari. B. Diagnostis analitik. Perusahaan melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan penjualan buah durian, yakni melakukan promosi khusus dan diskon selama periode bulan Oktober hingga Februari, hingga terdapat lonjakan signifikan terhadap penjualan tersebut. Perusahaan juga memperhatikan stok buah durian untuk menghindari ulasan pembeli yang dapat mempengaruhi penjualan dan menjadi rendah. C. Prediktif analitik. Perusahaan menggunakan historis data terkait jenis buah durian yang sering diminati atau dinikmati, sehingga dapat memprediksi bahwa penjualan buah durian akan meningkat di bulan Desember sekitar 10-15%. D. Preskriptif analitik. Berdasarkan prediksi tersebut, perusahaan merancang strategi promosi seperti meningkatkan diskon dan memaksimalkan penjualan selama periode puncak tersebut, yakni di bulan Desember. Sekarang, untuk nomor 3, kita beralih ke kompetensi dan prospek kerja data analitik. Seperti yang sudah diketahui, data analitik adalah posisi dari pekerjaan dalam bidang data analitik. Tetapi, apa sih tanggung jawab data analitik? Seorang data analitik memiliki tanggung jawab mengumpulkan dengan mengakses sumber data, mengolah dan menganalisis data menggunakan teknik statistik dan analisis. Seorang data analitik memiliki tanggung jawab mengumpulkan dengan mengakses sumber data, mengolah dan menganalisa data menggunakan teknik statistik dan alat analisis dengan membuat grafik atau diagram untuk menyajikan suatu data yang dapat dipahami. Kemudian,
menyusun laporan rangkuman temuan analisis berdasarkan data untuk mendukung pengambilan suatu keputusan. Skill atau kompetensi yang dibutuhkan oleh data analitik adalah dapat memahami konsep statistik dasar dan lanjutan untuk analisis data yang akurat, memiliki kemampuan penggunaan perangkat lunak untuk analisis data, dapat menguasai alat visualisasi data untuk menyajikan data secara visual, mampu menganalisis masalah dan menemukan solusi berdasarkan data, serta menyampaikan temuan analisis tersebut dengan jelas baik teknis maupun non-teknis. Sebagai data analistik, prospek posisi tersebut dalam 5 tahun ke depan akan terus meningkat, karena banyak perusahaan yang membutuhkan data untuk menganalisis data dan pengambilan suatu keputusan seiring dengan kemajuan teknologi dan peningkatan data berbagai sektor industri. 4. Business Intelligence dan Data Analytic. Data Analytic dan Business Intelligence atau BI adalah dua istilah yang berkaitan tetapi tidak sama. Data Analytic merupakan proses pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan data untuk menemukan suatu pola yang digunakan dalam pengambilan suatu keputusan dengan melibatkan penggunaan teknik statistik, algoritma pemodelan data, prediksi, dan teknologi komputasi untuk mengekstraksi informasi data. Sedangkan Business Intelligence atau BI berfokus pada pengumpulan, penyimpanan, dan analisis histori data tentang kinerja bisnis dengan bertujuan menyediakan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Di sini saya mengambil contoh studi kasus, yakni sebuah perusahaan manufaktur dalam meningkatkan efisiensi produksi dan pengurangan downtime mesin. Pada Business Intelligence, perusahaan mengumpulkan histori data seperti frekuensi perawatan mesin, waktu operasional, dan kejadian kerusakan sehingga disajikan dalam bentuk dashboard kinerja mesin, identifikasi mesin dalam performa buruk, dan area yang difokuskan secara khusus dalam pemantauan. Data analitik, perusahaan melakukan analisis untuk memahami faktor dan penyebab apa kerusakan mesin, kemudian melakukan analisis prediktif untuk memprediksi kerusakan mesin di masa mendatang, sehingga perusahaan dapat melakukan perawatan insentif sebelum terjadi kerusakan tersebut. Sebenarnya, keduanya bekerja secara sinergis dan berkaitan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan yang tepat dalam bidang industri tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.